Ya, masjid ya Anu, masjid. bilang. Tadi Jangan kan ada Anda tambah-tambahin, bilang, nanti Pak ada Ustadz, pula masjid kandang kambing. tadi Anda yang Gitu. bilang kalau lapangan bisa disebut masjid, Bisa. ya kan? Bisa. Bisa. Kalau kandang kambing bisa nggak nih? Ya kalaunya kandang kambingnya dibersihkan kan kayak gitu ya, nggak ada kambingnya di situ, cuma kandangnya yang bersih lalu dipakai untuk tempat sujud, ya bisa, karena apa, masjid itu bukan bangunan tapi tempat sujud gitu. Tadi Anda Jadi artinya buka-buka. apa? Nabi itu sholat di kandang kambing, nggak ada kambingnya, nggak ada kotoran tapi bersih gitu. Nah, kandang kambing itu dibersihkan lalu dipakai untuk tempat sujud gitu maksudnya ya. Karena apa ya, nih ya saya jelaskan, semua bumi ya tempat sujud nih ya. Kami punya dalilnya masalahnya ya. Nih, biar saya kasih tahu sama Anda. Oke. Nih. Nanti kalaunya kita tidak menunjukkannya teman-teman yang dikatakan oleh Nabi ya. Nih ya, apa kata Nabi? Ya, hadis Nabi Muhammad ya yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, jadikanlah untukku bumi sebagai tempat sujud. Ya. Jadi di atas bumi itu ada kandang kambing. Nah, ya yang dibersihkan. Boleh kita pakai kandang kambing itu untuk tempat sujud jika udah dibersihkan. Beda dengan septic tank, nggak bisa, ya. Nah, karena ada hukum fikih di dalam agama Islam itu tidak boleh sholat di tempat yang najis. Oke? Nah gitu. Kenapa? Kadang-kadang nih. Enggak ada masalah di situ. Di mana masalahnya? Iya. Masjid itu artinya apa? Tempat Bangunan sujud. kan? Bukan. Iya, tempat sujud kan? Tempat Bukan sujud, bangunan. Udah dibilang tempat sujud. Saya hanya fokusnya kepada bangunan sebelum masjid dibangun. Ini masjid Beda. dibangun. Jadi Anda perlu tahu yang namanya masjid itu bukan bangunannya, tapi dalam bahasa Arab isim makan, yaitu kata benda tempat gitu ya, yang menunjukkan bahwa ya masjid itu adalah tempat untuk sujud gitu, dari kata sajadah dia. Jadi makanya saya bilang kepada Anda, ketika orang-orang sholat di tengah lapangan yang luas ya, sholat berjamaah, bisa disebut masjid, itu tempat sujud mereka. Mau di dalam laut pun bisa. Jalan juga. Kalaunya orangnya di situ, di jalan, itu tempat sujud mereka gitu. Karena apa? Sudah Disebut dibilang masjid juga. Masjid sebutannya. Karena apa? Nih, Ustaz, ya. sebentar. Kalau lu ngomong kayak gitu, ntar nanti masjid dibongkar semuanya. Terus sholatnya di jalan lagi. Disebut kalau masjid juga nanti. kalaunya sekarang itu kan masjid itu sudah ada bangunannya kan, kayak sekarang kan kayak gitu ya. Artinya sudah punya aturan kan setiap daerah masjid. Nih ya. Nih. Anda catat nih ya. Nih, al-ardu kuluha masjidun, rawahul Muslim. Setiap bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud, masjid. Gitu ya. Itu di mana tuh? Hadis riwayat Muslim tuh ya. Riwayat Muslim nomor berapa? Nah, nomornya Anda bisa lihat ya di, bentar, referensinya di bawah. Ini saya buka jurnal, saya hanya ngambil hadisnya masalahnya. Gitu. Soalnya Ini ini saya cari. bangunan soalnya. Kalau ini Bukhari 227 bisa teman-teman lihat ya, ini bangunan. Beda dengan saya Bukhari Anda itu. Loh, ini ensiklopedia hadis. Ya iya, masalahnya gini, hadis itu jangan Anda kira ya dia membahas keseluruhan, ada bab-babnya hadis itu. Ada ini bab kecil hudud, binatang ada ternak. bab, ya makanya ada bab toharoh, ada hadis itu macam-macam, masalahnya kayak gitu. Oke, nah penjelasannya
seperti itu tentang masalah yang Anda tanyakan, sujud jadi nggak menghadap ada ke ya? Ka'bah. Jadi- Kalaunya perintah sujud kepada Ka'bah nggak ada. Ya, berarti Oke. ini nggak ada sebenarnya ya kan? Ya, kalaunya sujud kepada Ka'bah nggak ada. Makanya umat Islam itu mereka bukan menyembah Ka'bah, karena perintah menyembah Ka'bah itu nggak ada gitu. Sujud kepada Ka'bah itu nggak ada perintahnya, tapi perintahnya hanya menghadapkan wajah ke arah Ka'bah. Jadi kayak gitu ya. Nah, Nah, ini saya konfirmasi aja sih. Berarti ini sujudnya kepada Ka'bah atau enggak nih? itu sujudnya menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah. Ini Sujudnya kepada Ka'bah atau enggak? Allah ya, sujudnya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi mukanya, wajahnya ke arah Ka'bah. Bukan berarti ritual sujud itu sujudnya kepada Ka'bah, bukan. Ini mukanya dihadapkan bukan ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram nih. Ini kan melingkar. Ya, yang namanya Masjidil Berarti Haram nggak ada itu dalil ya. gini, yang namanya Masjidil Haram itu Masjidil Haram, tempat sujud yang suci. Seputaran dari bangunan itu lalu di dalamnya ada Ka'bah gitu, karena Ka'bah di dalamnya sebagai sentral. Tapi ini nggak ada kan? Sebenarnya untuk menghadapkan muka ke Ka'bah ini nggak ada kan? Kalaunya untuk disuruh menyembah Ka'bah, ya sujud kepada Ka'bah nggak ada dalilnya. Tapi kalaunya disuruh wajah kita menghadapkan ke arah Ka'bah di dalam Masjidil Haram, ya ada. Ini akan bertentangan dengan ayat ini, Pak Ustadz. Karena Apanya? kalau seandainya Anda bilang bahwa sudah ada, belum ada masjid di situ, ya kan? Terus kenapa diomongin Masjidil Haram? Iya, yang namanya Masjidil Haram itu sekitaran Ka'bah. Udah dibilang dari tadi. Yang namanya Masjidil Haram itu di sekitaran Ka'bah. Sekarang udah dikasih bangunan, kan kayak gitu. Jadi yang dinamakan Masjidil Haram itu yang ada bangunan di putarannya itu, dan di dalamnya yang dimaksud Ka'bah. Gimana sih? Masa kayak gitu aja Saya kagak nggak ngerti. Saya nggak ngerti sama sekali karena ketika waktu kita melihat di sini, ini kan hanya ada satu ini nih kan, satu. Apa? Terus Anda mengatakan bahwa di dalam surah ini hadapkanlah mukamu. Ini sudah ada atau belum? Tadi Anda bilang belum. Belum ada bangunannya. Terus dia menghadapkan muka kemana? Makanya menghadap, yang dimaksud Masjidil Haram itu adalah Ka'bah. Tempat Ka'bah ya sujud yang Ka'bah. makanya tempat sujud yang suci apa namanya? Ka'bah. Aduh. Nih, Udah sebenarnya dibilang masjid bukan- itu bukan bangunan, bukan yang dikelilingi itu, bukan. Ya, bukan. Yang dinamakan Masjidil Haram, tempat sujud yang suci, bukan bangunan, tapi seputaran Ka'bah. Oke. Ini ya, coba saya ingin tahu Pak Ustadz. Ini Ka'bah ini Allah tahu nggak ini Ka'bah? Tahu. Terus Masjidil Haram ini kalau memang disuruh untuk menyembah ke arah Ka'bah, kenapa harus ditulis Masjidil Haram? Ya Kenapa iya, nggak ngomong langsung Ka'bah? Gini bang, ya kalaunya Allah mengatakan, ya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Ka'bah, artinya dari atas Ka'bah, ya. Bukan sekitaran Mekah. Yang dimaksud Masjidil Haram itu dari sekitaran Ka'bah, ya, atau di Mekah. Yang dimaksud kayak gitu. Kalau kau mau bahasanya pada malam hari dari Ka'bah, artinya dari Ka'bah Nabi Muhammadnya, ya. Loh, Sedangkan memang kan Nabi- kejadian Isra Ini Mi'raj bukan Nabi, itu dong. bukan dari Ka'bah, ya. Ini dulu Aduh. tempat tinggalnya Abdullah kan? Aduh. Tempat tinggal Abdullah. Abdullah siapa? Iya. Abdullah kakek Nabi. Abdullah siapa? Kakek Kakek Nabi. Nabi kan? Ngaco. Ngaco. Benar nggak? Dia penjaga Ngaco, ngaco. rumah Allah kan? Aduh. Setahu saya itu benar nggak sih? Salah. Oh salah. Salah, bukan Jadi ini nggak- tempat tinggal. Bukan tempat tinggal. Jadi ini apa? Bukan.
Jadi itu Ka'bah itu sebelumnya sebelum Islam datang dijadikan oleh para pedagang atau gujarat di situ sebagai tempat penyembahan mereka, yang mana mereka melakukan dan meletakkan berhala di dalam Ka'bah itu. Nah, gitu. Makanya oke. ketika Nabi Muhammad datang ya, dengan Islam datang, kagak boleh ada berhala dalam Ka'bah, harus dihapuskan gitu ya. Enggak ya, Iya. gini ya teman-teman ya, kalau orang bertanya Islam kagak usah Anda paksa turun atau tanya balik, enggak adil kayak gitu ya. Kalau orang tanya Islam itu dijelaskan bukan diturunkan. Kalau orang tanya Islam dijelaskan bukan diturunkan ya. Terus juga kalau orang tanya Islam bukan kita tanya balik, bukan, jelaskan ya. Jelaskan. Mantap. Makanya ilmu diskusi lintas iman itu ya harus apa? Harus mumpuni gitu. Oke. Nah, sekarang saya bertanya tentang masalah ini ya, tentang permasalahan Yesus tadi. Tadi Anda menjelaskan kepada saya bahwa Yesus itu merusak-rusak dari meja dan bangku itu kan katanya di dalam bait Allah. Hei kawan, coba itu dibaca dulu